Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana situasi di Bakauheni. Sudah ada rekan kami, Herninda Febiola. Herninda, silahkan. Ya, selamat malam Zizi dan juga pemirsa terkait situasi terkini di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung. Ini sejak pagi tadi memang para penumpang baik dari kendaraan roda 2, roda 4 dan juga pejalan kaki sudah mulai ramai mendatangi area Pelabuhan Bakauheni, dan hingga malam ini penumpang yang hendak menyeberang dari Pulau Sumatera hingga ke Pulau Jawa masih terus berdatangan dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan di layar kaca pemirsa ini dapat melihat antrian kendaraan mobil atau kendaraan pribadi yang hendak menyeberang pada malam hari ini, namun situasinya masih terbilang sepi. Tetapi jika melihat waktu kedatangan dari para pengemudi atau kendaraan yang hendak menyeberang, ini tidak ada hentinya sejak pagi tadi, namun tetap kondusif, tidak terjadi antrian yang panjang maupun mengular begitu. Dan jika melihat atau memerhatikan ini bawaan dari para pengemudi ini memang membawa barang-barang seperti ciri khasnya memang orang hendak melakukan balik ke Pulau Jawa begitu. Dan untuk pada malam hari ini sistem tiket single tiket sudah diberlakukan sehingga masyarakat ataupun penumpang yang akan menyeberang ini menggunakan sistem satu tiket, yaitu tiket reguler, sehingga untuk tiket eksekutif ini ditiadakan. Dan untuk para penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket eksekutif akan dilakukan sistem refund dengan cara nantinya tiket yang eksekutif tersebut diberi cap atau stempel dengan keterangan berhak diskon oleh pihak ASDP, dan nantinya refund akan berlangsung atau akan diberikan maksimal selama 30 hari. Dan ini kendaraan masih terus berdatangan namun jumlahnya tidak begitu banyak, tetapi memang jika melihat antrian di belakang saya ini sebetulnya sudah cukup padat, tetapi untuk yang naik ke kapal ini memang satu persatu atau diberikan sistem bergantian begitu. Dan juga untuk terkait informasi bagaimana cara merefund tiket, ini pengajuan refund dapat dilakukan oleh penumpang setelah melakukan check-in di pelabuhan sesuai dengan waktu keberangkatan, atau bisa juga melalui online dengan membuka link di internet yaitu Refund Express Reguler 1 yang ada, lalu mengisi formulir online dan lengkapi berkas atau data yang dibutuhkan. Sehingga setelah masyarakat yang hendak refund ini mengunggah dan melampirkan dokumen berikut meliputi e-tiket, boarding pass berstempel berlaku diskon, dan dokumen pribadi, ini dapat dilakukan refund sejumlah harga tiket reguler. Sehingga jika pemirsa sudah membeli tiket eksekutif dengan harga yang ditetapkan, ini akan diberikan harga sisanya atau di refund sisanya. Nah, jika melihat antusias masyarakat terkait diskon yang diberikan oleh pihak ASDP dan juga pemerintah ini, tentunya animonya mereka sangat menikmati diskon ini. Tetapi sebetulnya jika memilih layanan, banyak beberapa dari pengguna jasa memang lebih memilih layanan ekspres karena waktu selling time-nya lebih cepat begitu. Dan ini nampak kapal masih belum berangkat, masih ada antrian kendaraan yang hendak masuk ke dalam kapal silih berganti dengan barang bawaan seperti orang memang hendak melakukan arus balik dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Dan jika terkait data pada hari ini, pemirsa bisa saya sampaikan, yaitu per 3 April 2025 pada pukul 12 malam hingga pukul 12 siang tadi, ini sejumlah kapal yang sudah beroperasi sebanyak 30 kapal dengan trip perjalanan 56 trip. Dan total jumlah penumpang jika hingga jam 12 siang tadi ini sudah sebanyak 23.000 penumpang, dengan rincian pejalan kaki sebanyak 3.454 penumpang, dan penumpang yang berada di dalam kendaraan ini sebesar 19.554 kendaraan.
Dan total jumlah kendaraan pemirsa yang sudah berangkat dari Pulau Sumatera hingga ke Pulau Jawa ini sudah sebesar 5.769 kendaraan dengan rincian roda 2 sebanyak 2.247 dan roda 4 sebanyak 3.101. Maka dari itu didominasi oleh kendaraan roda 4 yang menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa ini. Dan untuk pemirsa, terkait dengan antisipasi dari pihak ASDP dan juga pemerintah setempat serta kepolisian ini menerapkan skema delaying system yang dapat diterapkan untuk mengurangi kepadatan dengan menahan atau memperlambat laju kendaraan sebelum nantinya akan memasuki area pelabuhan agar tidak terjadi penumpukan. Dan untuk mengurangi kemacetan, ini pemirsa saat arus balik di Pelabuhan Bakauheni, dari Kapolda Lampung ini akan menerapkan delay system juga ketika antrean kendaraan mencapai kilometer 4 tol menuju gerbang pelabuhan. Dan pihak ASDP juga ini mengkonfirmasi bahwa ada sekitar 5 titik di rest area jalan tol, kemudian juga ada 3 titik di arteri, di mana nanti kantong-kantong ini memang disiapkan untuk menampung kendaraan-kendaraan yang pertama mungkin belum punya tiket, kemudian juga kendaraan-kendaraan yang memang belum waktunya tiba di pelabuhan karena adanya penumpukan di area pelabuhan. Namun sejauh ini pemirsa hingga hari ini masih belum terjadi adanya penumpukan, bahkan di gerbang tol, maksud kami di gerbang masuk area pelabuhan juga tidak terjadi penumpukan sama sekali, kendaraan masih dapat masuk dengan lancar, namun memang kantung-kantung parkir atau kantung-kantung tempat menunggu kendaraan di dalam pelabuhan sudah cukup penuh, tetapi situasinya masih kondusif, tidak terjadi antrian yang mengular begitu panjang ataupun kerumunan masyarakat ataupun penumpang dari pejalan kaki yang hendak menyeberang ini padat merayap seperti itu belum terjadi, karena memang mungkin masyarakat masih menunggu hari esok. Dan memang diprediksi untuk puncak mudik sendiri akan diprediksi pada hari esok, sehingga maka dari itu dari pihak ASDP sendiri akan mulai bersiaga lebih ketat lagi mulai hari esok hingga hari Minggu nanti pemirsa. Dan pada pagi hari ini juga pada pagi hari ini juga tentunya diberlakukan sistem pengamanan yang lebih ketat dari hari-hari sebelumnya pemirsa. Dan terkait delaying system ini terdapat kategori hijau, kuning, dan juga merah begitu, yang mana dapat saya jelaskan. Untuk kategori hijau ini situasinya normal tanpa antrian yang signifikan, dan juga jika kategorinya termasuk ke kuning, ini antrean kendaraan mencapai 1 km dari pintu gerbang pelabuhan Bakauheni, dan jika masuk ke kategori merah, antrean kendaraan begitu sudah mencapai 4 km dari pintu gerbang pelabuhan. Dan jika ada situasi berada dalam kategori kuning, perjalanan kendaraan akan ditunda dengan mengaktifkan 5 rest area yang sudah dijelaskan tadi di Jalan Tol Lampung, serta 4 buffer zone di jalur arteri Jalin Sum dan juga Jalin Pantim. Dan untuk fasilitas pendukung skema ini ada 8 rest area di jalan tol menuju Pelabuhan Bakauheni, mulai dari kilometer 215B hingga kilometer 20B dengan total kapasitas 1.200 unit kendaraan. Sementara itu 4 buffer zone yang disiapkan ini ada beberapa jalur arteri yang disiapkan. Dan pemirsa, selain itu mengingat cuaca yang diprediksi oleh BMKG di Pelabuhan Bakauheni sendiri memang terprediksi cuacanya akan memburuk, namun belum ada informasi atau pihak ASDP pun belum mendapatkan peringatan akan terjadinya cuaca ekstrim. Tetapi jika selama saya di sini memang cuacanya begitu silih berganti dari panas hingga ke hujan lalu panas kembali, ini cukup tidak stabil pemirsa. Tetapi untuk cuaca ekstrim dari pihak ASDP pun belum mendapatkan peringatan. Dan bila nantinya ada peringatan terkait cuaca ekstrim di Pelabuhan Bakauheni ini, nantinya KSOP akan memberikan informasi ataupun memberikan izin untuk kapankah boleh berlayar kapal tersebut atau tidak. Namun selama itu pihak ASDP akan menyiapkan
Jika itu terjadi, pemirsa, pihak ASDP akan menyiapkan sarana dan prasarana di pelabuhan untuk para pengguna untuk menunggu dengan nyaman di area pelabuhan, seperti itu. Dan untuk waktu tunggu penumpang, ini pemirsa mungkin yang bisa saya sampaikan berdasarkan informasi dari Sekretariat Korporat ASDP, kurang lebih maksimal 3 jam untuk waktu menunggu penumpang di wilayah ataupun area pelabuhan. Tetapi jika pada saat kondisinya lancar, itu sering terjadi paling maksimal 1 jam. Namun waktu tunggu itu pemirsa ketahui, ini waktu tunggu maksimal 3 jam ini ketika mereka ataupun penumpang sudah mulai menukarkan tiket sebagai boarding pass sehingga sampai waktu naik ke atas kapal. Artinya waktu tersebut ini di luar waktu tunggu di buffer zone ataupun waktu tunggu di delaying system yang sudah diterapkan oleh pihak kepolisian. Maka dari itu waktu maksimal 3 jam dan waktu 1 jam tersebut ini masih di luar dari waktu tunggu buffer zone ataupun delaying system. Dan pemirsa mungkin pada malam hari ini belum nampak ataupun tidak nampak ya kendaraan beroda 2 yang ada di pelabuhan Bakauheni ini yang hendak masuk ke area kapal. Namun jika bisa saya dapat sampaikan pemirsa, jika memang pengendara ataupun kendaraan motor beroda 2 ini di Bakauheni ini agak berbeda dengan pelabuhan Merak karena memang pertama, jadi kendaraan beroda 2 dan kendaraan beroda 4 ini tentunya disatukan ataupun tidak di pelabuhan yang terpisah karena kapasitas parkir di Bakauheni ini jauh lebih luas jika dibandingkan kapasitas di pelabuhan Merak. Jadi secara daya tampung pun hariannya ini pihak ASDP ataupun area pelabuhan ini masih bisa menampung kendaraan. Dan jika mengingat kembali pemirsa kondisinya, semisalkan Lebaran semua orang ini memang berlomba-lomba untuk bisa berada di kampung halaman sekitar H-1 ini sudah mencapai puncak. Namun jika arus balik ini biasanya lebih terpecah sehingga lebih terurai karena memang beberapa orang akan bergantian kembali ke Pulau Jawa. Sementara kembali ke studio, Zizi. Baik, terima kasih banyak Hernida Febiola atas laporan langsung dari Bakauheni, Lampung. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi di beberapa titik lainnya seusai jeda. Tetaplah di Breaking News TV One.